Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta Kopi Mania, kali ini saya Sukma Wasis dan juru kamera Kang Sukma. Hanya di secangkir kopi penuh keberkahan yang pastinya hanya di Coffee Channel TV. Di Ngopi, ngobrol rupa-rupi kali ini sesuatu yang paling beda. Karena di malam yang penuh dengan kemuliaan ini saya ada di salah satu tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Dan kebetulan di samping kiri saya ada guru saya, sahabat saya, teman saya, ayah saya, pokoknya semuanya. Siapa lagi kalau panggilan akrabnya Ustadz Margoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri Ustadz Margoni ada sahabat saya sejak SMP SD ya, Kang Denny. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini relax saja dulu nih. Ustadz, sebelum kita ngobrol di Ngopi, ngobrol parupi, kita akan coba ninyuh heula nya. Oke. Harus dinyuh dulu. Mau yang pahit atau yang manis? Yang pahit. Yang pahit. Betul. Lelaki sejati minum kopi tanpa gula. Lelaki takut istri, jangan pernah berpikir punya istri dua. Yang paling penting adalah bagaimana sisa hidup kita penuh keberkahan. Saya kembalikan dulu ke kamera. Silakan Kang Sukma. Dari Coffee Channel TV, dan ini nanti kita akan hijab kubur dulu. Ini kita akan serahkan dulu, simbolis dulu buat Ustadz Margoni, dan nanti setelah dikasihkan kan kewajiban tuan rumah menjamu. Nah nanti dikasih, oke. Sebagai simbol saja. Manusia berakal, kata hadis dari Bukhari Muslim, dilihat dari 4 kalau nggak salah. Pertama, nanti membiarkan kopi itu dingin. Yang keduanya, ketika minum pakai tangan kanan. Yang ketiganya, duduk. Dan yang keempatnya, yang sering orang itu lupa adalah berdoa. Ya. Jadi kalau kopi sehat itu harus include dengan apa? Dengan cara-cara sunnah Rasul, ya. Dan seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim, selalu harus berdoa. Putarannya seperti tawaf Pak Ustadz Margoni. Ya, kita lihat dulu. Ini dibiarkan dulu. Tuh. Oke. Punya. Oke. Kamu langsung kali. Oke, beda ininya untuk Bukan kalau dari sini ke sini. ya beda ini. Nah, yang berikutnya diaduk aja dulu. Ini ada beberapa trik aja, dibiarkan juga nggak apa-apa. Kalau bahasa Inggrisnya dikocek ini biar apa ya, menyatu ya, menyatu dengan hati. Oke. Oke. Sambil ngobrol saja, sambil menunggu itu ya, Pak Ustadz Margoni. Malam ini ada Isra Miraj kan? Betul. Sebelumnya ini kan kita akan ngebahas dulu masalah corona dulu. Jadi kenapa sih kok Ustadz Margoni berani dalam kondisi Indonesia seperti ini? Tentang berbicara corona, semua yang ada di muka bumi adalah milik Tuhan. Milik Allah. Corona milik Allah, yang tidak corona juga milik Allah. Justru yang kita dianjurkan adalah bukan takut dengan corona, tapi kita harus takut kepada Allah.
Sebuah hadis qudsi mengatakan kalau kita takut dengan Allah, maka selain daripada Allah pun akan menjadikan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, semua yang lain pun akan menjadi tidak takut untuk diri kita. Jadi sekali lagi dengan tentang masalah corona, memang corona adalah sesuatu wabah yang sedang merajalela. Tapi kita jangan sampai menjadikan corona ini menjadikan sebuah parno bagi kita, lebih takut, lebih khawatir, seolah-olah kita ini tidak punya Tuhan. Kalau toh mereka yang tidak punya Tuhan wajar. Kalau bagi umat Islam ada di balik semua kekuatan yang maha dahsyat adalah kekuatan Tuhan. Jadi dengan adanya corona kita berjalan seperti biasanya. Adapun anjuran-anjuran seperti itu kita untuk mensinkronkan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah agar kita mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Demikian. Nah, kita kembali saja ke acara Isra Miraj kali ini. Mungkin dari beberapa tahun ketika Ustadz Margoni melaksanakan Isra Miraj, ada gak perbedaan yang paling mencolok di tahun sekarang ini nih? Di tahun sekarang ini Isra Miraj adalah kita berhambatan atau kita berbenturan dengan yang seperti sekarang sedang booming, tapi yang lebih bikin surprise adanya kopi channel inilah yang terasa menjadi lebih agak sedikit mencolok di acara Isra Miraj ini. Nah, kalau mencolok, mencolok. Gitu. Itu mungkin yang menjadikan. Nah, ini kalau mengenai acara yang berlangsung ini dimulai dari apa nih? Kita dimulai dari awal tadi setelah maghrib dengan kita membaca Hadrat Basaudan. Hadrat Basaudan adalah sebuah upaya permohonan kepada Allah untuk kita memohon kepada Allah dengan menggunakan koneksi yang sangat signifikan di mata Allah. Kalau kita untuk langsung kepada Allah terasa berat karena kita ini siapa. Tapi kalau menggunakan koneksi-koneksi tersebut yang memang dianjurkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihimul wasilah. Kita dianjurkan dengan yang pertama kita beriman, kemudian yang kedua bertakwa, yang ketiga carilah cukang lantaran jembatan koneksi untuk kita bisa sampai kepada Allah. Maka kita awali dengan pembacaan Hadrat Basaudan. Itu adalah intinya kita bertawasul mohon kepada Allah. Maaf batuk, kayaknya kopinya pengen dicepetin. Oh iya. Kopinya kelamaan. Tapi sebelumnya tadi untuk pengisi bintang tamu siapa? Untuk bintang tamu di kali ini adalah seorang darah daging Nabi yang bernama Al-Habib Ali Ridha, yang dijuluki kalau di daerah kita Nusantara ini dengan nama Habib. Di tempat Jazirah Arab ada Sayyid, ada pun juga ada yang bilang Sayyid, ada yang bilang Syarif. Tapi kalau untuk di Indonesia adalah Habib, yang mana beliau adalah alumnus dari Hadramut, putra daripada pertama Al-Habib Fauzi, yaitu bernama Al-Habib Ali Ridha, yang sangat bisa membawa daripada jamaahnya untuk tersentuh kembali kepada Allah SWT. Oke. Sambil kita akan menikmati secangkir kopi pahit, inilah ceramah dari Habib. Kita simak dulu, jangan ngantuk, jangan kemana-mana. Simak hanya di Kopi Channel. Maka dari itu, kita penting pada malam hari ini harus mengerti apa sebetulnya arti rasa takut kepada Allah Subhanahu. Maka Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith sering dibaca kitabnya di Nahjul Falah bin Hadisawi. Beliau menjelaskan tentang kesimpulan para ulama mengartikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu, wahai Habib Zain, beliau mengutip di dalam kitabnya, kata beliau, arti ketakutan kepada Allah adalah ta'allumul qalb wa ihtiraquhu amma yakrahuhu ba'dal maut. Apa arti rasa takut? Rasa takut adalah sebuah rasa yang dirasa oleh hati, yang mana dengan rasa sakit di dalam hati sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena hati merasa terbakar tentang perkara yang dia akan jumpai setelah kematian. Hati dia berpikir, ini hati ini bisa diartikan akal, bisa diartikan rasa juga. Karena ulama berbeda pendapat tentang akal. Ada yang bilang akal itu hati, ada yang bilang akal itu adanya di otak. Tapi intinya akal itu berpikir dan merasakan bagaimana rasa sakit hati tersebut tentang perkara yang akan dia jumpai setelah kematian. Contohnya
Apakah aku akan berhasil pertanyaan mungkar nakir atau tidak? Apakah aku akan berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Apakah aku akan senantiasa sukses? Timbangan kebaikanku lebih berat daripada keburukanku? Adakah aku sudah tahu aku akan selamat daripada menerima kitab atau tulisan-tulisan catatan amal ibadahku di tangan kanan atau tangan kiri? Nah, ketakutan ini yang dikategorikan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Sebab kalau kita takutnya kepada Allah, kita akan mengambil langkah-langkah pencegahan diri kita daripada penyakit corona sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Perintah Allah dan Rasulnya betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan. Jadi kalau kita disuruh duduk di rumah, stay home, bahasa Sunda namanya, stay home, kita duduk di rumah atau tidak berkumpul-kumpul, hakikatnya bukan urusan atau bukan perintah dari pemerintah, bukan. Itu perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab sejarah dulu, ada 2 sahabat Nabi meninggal gara-gara penyakit wabah. Ada di Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah sama Sa'ad bin Mu'adz. Dia ketika memimpin sebuah daerah atau sebuah rakyat di Syam, maka datang wabah kepada dirinya. Sayyidina Umar nulis surat, sudah pulang saja, jangan engkau ada di tempat itu, kembali kepada kota Madinah. Maka beliau mengatakan, bagaimana aku akan meninggalkan umat-umat atau rakyat-rakyat yang saat ini menderita wabah? Aku akan tetap tinggal di sini. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Satu lagi Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ketika Sayyidina Umar menyuruh salah satu sahabat Nabi Amr bin As memimpin negara Syam, maka perintah yang pertama kali dia keluarkan di dalam kepemimpinan dia adalah jangan sampai dalam satu tempat orang ngumpul. Pisah katanya. Jangan sampai ngumpul. Satu ke atas gunung, satu ke wabah. Artinya apa? Di sini beliau sedang menjalankan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan datangnya wabah atau tidak, yang akan membuat beliau senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah adalah ketakutannya, bukan karena wabahnya. Faham itu? Kalau kita misalkan senantiasa takut kepada wabahnya, maka kalau wabah itu hilang, maksiat lagi, maksiat lagi. Lihat sekarang, walaupun masjid dilarang, betul masjidnya kosong, tapi puncak makin macet, Lembang makin macet. Kenapa? Karena mereka senantiasa memiliki ketakutan kepada makhluknya Allah Subhanahu. Padahal kalau orang yang memiliki ketakutan kepada Allah, dia senantiasa ketika di masjid dilarang, di jamaah majlisnya dilarang, dia akan duduk di rumah dengan Al-Qur'annya dia buka, dengan zikirnya dia baca. Kenapa? Karena dia tahu yang namanya jasad itu bisa hidup gara-gara adanya ruh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ketika ruh ini terpisah dengan jasad, faktor utamanya bukan karena corona. Jasad dan ruh terpisah itu bukan karena penyakit atau bukan karena sebab, tapi karena waktu alladzi la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kematian. Sudah waktunya yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga corona gak corona, dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau orang yang takutnya kepada makhluk Allah, dia hanya akan menjauhi penyakit itu dan dia akan melupakan Allah Subhanahu. Dia jadi jaga masker, senantiasa duduk di rumah, naik mobil izin penting-penting. Nontonnya film Korea. Kenapa? Karena ketakutan dia hanya kepada makhluk. Habib, kok Ustaz Makuni masih bikin majelis di sini? Alhamdulillah, memang ketentuannya kalau sampai tempat tersebut belum sampai zona merah, masih dianjurkan untuk kumpul-kumpul. Tapi kalau sudah tempat tersebut menjadi zona merah, itu apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar, seorang ulama ahli fiqih, seorang ulama yang sangat terkemuka pada saat zamannya. Beliau mengatakan, kami pernah terkena wabah pada tahun 89 Hijriah. Ketika kami terkena wabah di zona merah, kami kumpulkan masyarakat pada saat itu untuk beristighatsah kepada Allah. Dikumpulkan masyarakat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa setelah kejadian itu? Beliau mengatakan, kami menyesal karena tidaklah kami melakukan perkumpulan berzikir kepada Allah, melainkan setelah perkumpulan itu menambah orang yang meninggal dan menjadi 3.000 orang lebih dari hanya jumlah bilangan hitungan tangan. Artinya jangan, kalau sudah masuk zona merah. Tapi kalau belum masuk ke zona merah, masih boleh kita diizinkan oleh staf pemerintahan, atau memang masih dikategorikan jauh daripada penyakit itu, silahkan lakukan aktivitas dengan biasa. Tapi kembali lagi kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Kopi Channel ya. Dan jangan lupa subrek juga nih untuk Kang Komar officialnya, untuk juga kemasannya, dan mudah-mudahan juga untuk dan sektornya juga ya, untuk dan sektor 6 tetap di subrek pokoknya mah. Dan karena ini saya tertarik di sini
sudah ada kemasan yang bagus dan ini bisa kita jadikan contoh, dan saya juga nanti mungkin minta tahu di mana membuatnya. Siap. Mudah-mudahan para pengrajin ini bisa kita karyakan untuk membuat hal seperti Kita siap nanti Kang. Oke, sobat pencinta Kopi Mania, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Parupi. Bagaimana ceramahnya? Luar biasa. Yang keduanya diminum sedikit, tapi jangan langsung diminum. Dikumur-kumur dikit aja, nah itu bisa merasakan pahitnya di mana. Udah satu kali. Mantap. Pingin manis? Enggak, pingin manis gak? Nggak pengen pengen manis. Lihat saya aja. Oke. Bismillah. Isin kadinya biasa. Ya, luar biasa. Kalau pingin pahit, Lihat saya. bukan saya yang ngomong ya. Tapi sepahit-pahitnya kopi tetap masih bisa dinikmati. Tapi kalau manusia sudah pahit hidupnya, susah untuk dibikin manis. Betul gak? Nah, jadi mulailah punya akhlak yang baik tentunya. Nih, kita lanjut saja sambil tadi kan sudah menikmati. Nah, sebelumnya gimana nih rasa dari kopi? Ini saya lagi bikin kopi oleh-oleh Jawa Barat, Pak Ustadz. Gitu ya, insya Allah nanti kita juga ada kopi yang memang akan dibagikan tiap hari. Jadi bulan berkah, hari berkah itu saya pikir bukan hari Jumat aja. Insya Allah mudah-mudahan rezeki mati mana gitu ya. Nah, mengenai kopi setelah tadi diicip-icip, kumaha tah? Sangat. Punten ya pun ku tangan kirinya Oh. udah merangkap teh atuh. Merangkap double. Alhamdulillah kopi yang sangat rasanya beda, rasanya begitu pahitnya ada, kemudian menusuk sehingga begitu menyentuh lidah sudah merasakan pahit sensasi daripada kopi channel ini. Mudah-mudahan kopi channel ini akan semakin bermanfaat, berguna untuk masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita kembali ke Isra Mi'raj. Sebetulnya makna yang ingin diambil dari memperingati Isra Mi'raj ini apa sih yang ingin disampaikan? Isra Mi'raj adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa dan juga membawakan diri kita untuk lebih menguatkan tentang keyakinan. Sebab di dalam isi antara Isra Mi'raj itu diantaranya hikmahnya ini adalah untuk lebih kita memperkuatkan ketauhidan kita kepada Allah. Makanya Isra Mi'raj diawali dengan kalimat subhana. Subhana ini adalah kalimat pembuatan sebuah ungkapan sesuatu yang sudah di luar nalar kemampuan manusia, maka diawali dengan subhanallah. Maka ini adalah membawa diri kita untuk lebih lagi memperkuat ketauhidan kita kepada Allah. Bahwasanya sadarilah di balik semua kekuatan ada yang maha dahsyat kekuatannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah dengan Isra Mi'raj ini, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada batas waktu, tidak ada terbatas dengan waktu, dengan keadaan. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang akan terjadi. Di saat manusia dalam keadaan kebingungan dengan jarak tempuh yang harus dilalui dengan 2 bulan, tapi begitu Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan kekuatannya, sehingga di malam itu pernah Isra dan Mi'raj, dan sampai ke tempat bahwasanya beliau masih dalam keadaan tempat tidurnya masih hangat. Ini adalah membawa diri kita untuk lebih lagi mempertebal tentang kekuatan yang maha kuat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian daripada tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj tersebut. Mengenai terakhir nih pertanyaannya 2. Pertama, tips dan harapan. Tipsnya bagaimana cara
supaya tidak parno menghadapi virus ini, karena ada yang virus yang lebih mematikan itu adalah virus-virus yang tadi teh tara sholatnya gitu. Pokoknya tara sodako gitu ya gitu. Nah itu tipsnya seperti itu menghadapi virus corona yang menurut kata orang itu mematikan. Terus harapan Ustadz Margon ini dan mungkin terakhirnya ada salah satu doa ada. Tip untuk menghadapi daripada segala permasalahan di muka bumi ini. Siapapun dari dulu ke dulu, memang kehidupan ini kita ini replika daripada kehidupan sebelumnya. Maka di dalam tip kita menghadapi, mensikapi daripada problematik seperti ini hanya satu, kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Semua yang ada di alam dunia ini, alam semesta ini yang mempunyai dan yang miliknya adalah Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Jadi nggak usah menjadi parno bagi mereka yang tidak punya Tuhan, parno bagi mereka yang tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Harapan bagi kami agar semua warga masyarakat seluruh Nusantara ini kembalilah semuanya dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya di dalam Republika, bagaimana menghadapi keadaan adalah dengan semata-mata perintah Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan kita banyak bersabar, dengan banyak kembali ke salat, kepada salat, sebab tidak terjadi wabah apapun di muka bumi kecuali daripada keterlaluan manusia di dalam meninggalkan yang diperintah oleh Allah dan melanggar yang dilarang oleh Allah. Itulah harapan agar seluruh Nusantara untuk kembali kepada Allah. Dan terakhir, saya berharap memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, kita semuanya manusia yang banyak berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kesalahan, tiada lain tiada bukan kita berharap kepada Allah. Allah akan mengampuni diri kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan juga Allah berikan secepatnya yang menimpa kepada mereka masyarakat yang lemah di dalam keyakinan kepada Allah untuk lebih kuat lagi, lebih mantap lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan segera diselesaikan di negeri Indonesia ini dan di negeri-negeri lainnya agar semuanya kembali dalam keadaan sejahtera, aman, sejahtera, kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sobat pencinta Kopi Mania, malam ini bagi saya adalah malam yang cukup luar biasa. Hampir saya dan teman saya Kang Denny meneteskan air mata ketika dibacakan sholawat, karena kita rindu akan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita rindu bertemu dengan beliau, kita rindu kepada Allah. Semoga kita juga di penghujung usia yang mungkin kita tidak tahu, Allah memberikan keberkahan sisa hidup kita. Sobat pecinta Kopi Mania, di penghujung acara di Ngopi Ngobrol Rupa-Rupi kali ini kita akan ditutup dengan secangkir kopi penuh keberkahan dan doa dari Ustadz Margoni sebagai guru besar di majelis Nahjul Falah. Silakan Ustadz Margoni doanya. Ya Rabbi jahi Rasul bi hurmati awliya salihin Allahumma ya Allah bihaqihim sallimna wal muslimin wa abina wal muslimin wa farij anna wal muslimin wa dufa anna wakshif anna wasrif anna wal muslimin al bala wal ghala wal abad wal ahad wal baliyat wa syara amrad wa syara asqam wa syara hasidin wa dhalim wa daghin wal baghin wa mitna ala husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali ke nyuruput ngopi. Aduh, silakan. Coba Kang Denny, gimana Kang Denny? Ini juragan broadcast untuk special wedding nih Kang Denny. Jadi kalau pesan ke Putra Gembira aja ya. Nanti alamatnya ada di bawah ini. Okay. Mantap. Hanya di Oasis Rumah Kreatif. Kita berkreasi, berkarya tanpa batas.